Ya, baik. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan final project saya pada mata kuliah robotika. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Audrey Kristo Saragi dengan NIM 132 17044. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan masalah yang akan saya selesaikan pada final project ini. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan beberapa konsep pilihan untuk menyelesaikan masalah pada final project ini. Kemudian akan dipilih satu konsep yang terbaik. Kemudian tahap-tahap desain yang akan dijabarkan secara detail terhadap konsep yang telah dipilih sebelumnya. Dan yang terakhir, implementasi. Pada final project ini, implementasinya akan dilakukan dengan simulasi, dan saya memilih simulasi dengan menggunakan ROS dengan software simulasi Gazebo. Nah, ada 3 buah masalah yang saya temukan, yang saya pilih untuk diselesaikan. Yang pertama adalah human error saat mengendalikan forklift. Nah, human error ini akan mengakibatkan kerusakan pada produk dan palet akibat terkena fault. Kemudian yang kedua adalah produktivitas yang lemah terhadap pemindahan palet sehingga masih dapat ditingkatkan. Dan yang ketiga adalah banyaknya angka kematian pekerja yang diakibatkan oleh pengoperasian forklift. Tentunya kecelakaan sesuai data cukup banyak. Kemudian ada 3 alternatif konsep yang saya dapatkan untuk dapat menyelesaikan masalah yang sebelumnya telah disebutkan. Yang pertama yaitu autonomous forklift, yaitu forklift yang dapat bergerak secara otonom. Jadi forklift tersebut dapat bergerak dan berjalan secara otomatis, juga dapat mendeteksi benda yang terdapat di depannya sehingga tidak terjadi kecelakaan. Yang kedua adalah human robot. Nah, human robot ini adalah robot berbentuk manusia yang dapat menggerakkan forklift secara otomatis. Jadi simpelnya, human robot ini akan menggantikan peran manusia untuk menjalankan forklift. Yang ketiga adalah remote emotion detection. Nah, ini dibuat untuk mendeteksi keadaan emosional seseorang. Karena mungkin setiap manusia memiliki keadaan emosi yang berbeda-beda, sehingga mungkin saat dia sedang marah, dia tidak dapat mengoperasikan forklift dengan baik dan lain-lain. Nah, pemilihan konsep yang dipilih dilakukan dengan metode decision matrix yang dilampirkan di akhir. Nah, ada 7 kriteria yang digunakan dalam pemilihan konsep ini. Yang pertama, dari aspek ekonomi, seberapa besar biaya yang digunakan untuk membuat sistem tersebut, robot tersebut. Yang kedua adalah aspek kompleksitas, seberapa kompleks robot tersebut. Yang ketiga, aspek kemudahan penggunaan. Apakah robot tersebut dapat digunakan dengan mudah atau cukup sulit untuk dipahami penggunaannya oleh pengguna. Kemudian yang keempat adalah aspek keberlanjutan. Apakah robot tersebut dapat dikembangkan kembali atau hanya stuck sampai di situ saja. Kemudian yang selanjutnya adalah aspek presisi. Seberapa presisi robot tersebut dalam menjalankan tugasnya. Kemudian aspek ketersediaan komponen. Apakah komponen tersebut tersedia, dapat diperoleh dengan mudah, ataukah sangat sulit mendapatkan komponen-komponennya. Dan yang terakhir adalah aspek penyelesaian masalah. Apakah robot tersebut dapat menyelesaikan masalah-masalah yang telah dijabarkan di bagian pertama tadi. Nah, berdasarkan dari decision matrix, akhirnya disimpulkan konsep pilihan, yaitu autonomous forklift, yaitu uh, alternatif konsep yang pertama tadi. Nah, autonomous forklift ini nantinya akan dapat bergerak dan berjalan secara otomatis. Dia dilengkapi dengan 3D LiDAR untuk kemampuan mapping, path planning, dan juga kamera RGBD untuk kemampuan object detection and recognition. Nah, berikutnya akan dijelaskan desain secara detail terhadap
autonomous forklift tersebut. Yang pertama, struktur robot. Struktur robot tersebut sangat mirip dengan forklift seperti biasanya, namun tanpa tempat pengemudi. Nah, forklift tersebut dapat bergerak maju, mundur, dan berbelok, sedangkan forknya hanya dapat bergerak atas dan bawah. Yang kedua adalah sistem kontrol. Sistem robot tersebut berpusat pada SBC atau single board computer, di mana di single board komputer tersebutlah ROS akan diinstal. Komponen-komponen penting dari robot tersebut, SBC atau single board computer, microcontroller yang di sini akan digunakan biasanya Arduino, kemudian IMU untuk giroskop, motor driver, dan display untuk user interface. Dan yang ketiga, sensor-sensor yang akan digunakan secara garis besar ada dua, yaitu 3D LiDAR untuk mapping, path planning, dan kamera RGBD untuk object detection, recognition, dan untuk menghindari kecelakaan. Kemudian yang keempat, sistem mekaniknya. Forklift ini digerakkan dengan menggunakan motor, 4 motor driver yang akan menggerakkan 4 roda. Begitu juga fork yang akan digerakkan dengan menggunakan motor yang dapat bergerak atas dan bawah. Kemudian user interface, pengguna dapat melakukan pengawasan dan kontrol robot tersebut melalui web, berbasis web, dapat juga sebenarnya melalui aplikasi, namun mungkin yang lebih mudah dan lebih efektif adalah web. Pengguna dapat memasukkan input, tempat pengambilan palet, dan tempat peletakan palet. Pengguna juga dapat mengawasi dan melihat pergerakan forklift di web tersebut. Yang keenam adalah sistem komunikasi. Komunikasi antar mesin ataupun antar forklift jika nanti forkliftnya dibuat secara komersil dan banyak. Komunikasi ini dilakukan dengan wireless, yaitu dengan menggunakan Wi-Fi. Nah, mungkin jika Wi-Fi tidak cukup, bisa digunakan banyak Wi-Fi atau dengan router. Nah, kemudian yang ketujuh, lingkungan kerjanya. Lingkungan kerja autonomous forklift. Lingkungan kerja autonomous forklift ini terbatas pada indoor. Ya, mungkin memang bisa juga di outdoor, tapi kemungkinan besarnya indoor, spesifik kepada gunung penyimpanan atau warehouse. Nah, autonomous forklift ini masih melibatkan manusia untuk melakukan pengawasan dan memberikan inputnya. Kemudian yang kedelapan adalah kapabilitas intelijensinya. Nah, forklift tersebut jika dikelompokkan merupakan autonomous driving level 4. Nah, secara umum autonomous driving ini terbagi atas 5 level 1 paling rendah dan level 5 paling tinggi. Nah, dan autonomous forklift tersebut berada di level 4. Autonomous forklift tersebut mampu melakukan navigasi secara otonom, mapping, path planning, collision avoidance, dan path following. Nah, yang terakhir adalah implementasi. Ini adalah video implementasi yang akan saya tayangkan. Nah, ini merupakan environment ROS, yaitu robot operating system yang akan digunakan untuk melakukan simulasi pada saat ini. Nah, untuk saat ini hanya akan ditunjukkan pergerakan otomatisnya dan juga penghindaran objek. Nah, pertama kita akan mengetikkan ROS score, yaitu untuk menyalakan atau menjalankan ROS-nya. Kemudian yang kedua kita akan melakukan launch gazebo. Di sini empty word, jadi yang kita launch pertama adalah word yang masih kosong. Kita akan launch, ya ini dia. Gazebo telah terbuka. Nah, kemudian kita akan memasukkan forklift yang telah kita rancang dengan kamera RGBD. Nah, menemukan forklift tanpa tempat pengemudi, kemudian dengan
4 roda, bisa kita lihat. Nah, juga ini adalah kamera RGBD-nya dan terdapat 2 fork di sana yang dapat digerakkan. Nah, kemudian di sini kita menambahkan pemisalan 2 objek sembarang yang akan dihindarkan. Ya, kita misalkan terdapat objek sembarang. Nah, ini merupakan perspektif forklift-nya terhadap objek tersebut, dapat kita lihat. Mungkin untuk percobaan kali ini kita akan memberikan jarak yang tak jauh untuk pertama kali, sehingga nanti akan tampak jelas bagaimana deteksi dari forklift tersebut terhadap bendanya. Nah, kemudian kita akan membuka AirVis. AirVis ini adalah untuk menampilkan apa yang akan dilihat oleh forklift. Dalam kasus ini menampilkan apa yang direkam oleh kamera. Kemudian kita akan menambahkan point cloud untuk menampilkan depth-nya. Nah, itu dia nampak. Nah, di sini kita lihat belum ada objek yang terdeteksi. Hal tersebut diakibatkan karena objek tadi masih terlalu jauh dari fork. Jadi sebenarnya ada jarak maksimum dari kamera RGBD tersebut sehingga objek tidak dapat terdeteksi. Kemudian kita akan menambahkan image, yaitu untuk merekam gambar yang direkam oleh forklift. Nah, di sini kita pilih depth agar tampak jarak dari benda tersebut. Nah, kita mungkin akan menampilkan side by side. Nah, kemudian kita akan menjalankan forklift. Nah, tampak di sana forklift telah jalan. Ya, memang tampak pelan karena dia di zoom out. Nah, forklift berjalan. Kita lihat di AirVis belum terdapat objek yang terdeteksi, memang masih terlalu jauh. Nah, kemudian mulai tampak karena objek sudah mulai dekat. Kita lihat di sini ada 2 objek persis seperti yang berada di World Gazebo. Sangat persis. Jadi kamera RGBD sudah mendeteksi objek dengan benar. Bisa kita lihat di sana. Nah, kemudian kita akan menjalankan lagi forklift-nya. Nah, sini dapat kita lihat bahwa forklift kemudian berhenti dan kemudian akan menaikkan fork-nya. Nah, ini merupakan aksi yang dilakukan oleh forklift apabila mendapati objek. Nah, di sini juga kita dapat mengukur jarak antara forklift dan objek tersebut. Nah, kita lakukan pengukuran jarak. Kita lihat di kiri bawah, length sama dengan sekitar 1 meter. Artinya forklift tersebut diset untuk berhenti dan kemudian mengangkat forknya dalam jarak 1 meter. Nah, jarak tersebut bisa diatur tentunya berdasarkan keadaan nyatanya nanti. Nah, dan sebenarnya juga forklift tersebut tidak hanya berhenti dan menaikkan fork, namun berhenti kemudian maju 1 meter untuk mengambil paletnya dan kemudian mengangkat fork. Nah, di sini kita lihat di
ROS topik. Terdapat banyak topik yang telah dipublish oleh maupun kamera maupun oleh autonomous forklift. Nah, di sini juga kita bisa melihat image yang bisa ditampilkan ada 2, ada depth dan juga ada color. Ya. Jadi kita bisa mendeteksi warna benda dan kita juga bisa mendeteksi ke dalam, maksudnya jarak benda. Nah, itu tadi adalah implementasi dari robot yang saya buat, yaitu autonomous forklift. Di sini belum terdapat 3D LiDAR karena memang dalam simulasi masih memungkinkan untuk autonomous, artinya forklift dapat berjalan secara otonom tanpa 3D LiDAR dalam simulasi. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan sekali lagi sekian dan terima kasih.